Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak Umi yang soli dan solihah di kelas Ilmu Pengetahuan Sosial. Hari ini kita akan mempelajari tentang penjajah di Indonesia. Yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Sudah siap belajar hari ini? Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, mengetahui penyebab terjadinya penjajahan di Indonesia. Yang kedua, mengetahui bangsa-bangsa yang pernah menjajah di Indonesia. Anak-anak Umi yang soli dan solihah, penjajah di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu, bangsa asing tertarik dengan rempah-rempah Indonesia yang melimpah. Kemudian yang kedua, letak wilayah Indonesia yang strategis mendukung perdagangan internasional. Yang ketiga, kurangnya persatuan dan kesatuan antar daerah di Indonesia. Anak-anak Umi yang soli dan solihah, bangsa-bangsa apa saja sih yang pernah menjajah di Indonesia? Yang pertama yaitu Portugis dan Spanyol. Kemudian yang kedua, Belanda. Yang ketiga, Inggris dan Jepang. Apa sih penyebab dari bangsa-bangsa ini menjajah di Indonesia? Portugis dan Spanyol. Pada tahun 1512, Portugis tiba di Maluku. Tujuannya yaitu untuk berdagang pala dan cengkeh. Pada tahun 1521, Spanyol pun datang ke Maluku. Terjadilah sebuah kerjasama antara Portugis dan Kerajaan Ternate untuk mengalahkan Spanyol yang bekerja sama dengan Kerajaan Tidore. Akibat dari perjanjian Saragossa membuat Spanyol meninggalkan Maluku, sehingga Portugis melakukan monopoli perdagangan kepada rakyat Maluku. Yang selanjutnya yaitu Belanda. Belanda merupakan bangsa terlama yang menjajah di Indonesia. Pada 27 Juni 1596, Belanda pertama kali datang ke Banten, yaitu dipimpin oleh Cornelius de Houtman. Kemudian, Belanda diusir oleh Indonesia. Pada tahun 1598, Belanda datang kembali ke Indonesia. Belanda mendirikan VOC. Dengan mendirikan VOC, Belanda melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Banten. VOC dipimpin oleh Jan Peterson Koen. Yang selanjutnya yaitu bangsa Inggris. Bangsa Inggris pada 1811 sampai 1816 pertama kali datang ke Indonesia, dipimpin oleh Thomas Stanford Raffles. Belanda dan Inggris melakukan perundingan damai yang akhirnya menghasilkan sebuah konversi London. Konversi London ini menyatakan bahwa wilayah Indonesia dikembalikan ke Belanda. Yang selanjutnya yaitu negara Jepang. Pada tahun 1942 sampai dengan 1945, Jepang menduduki wilayah Indonesia. Jepang melakukan 3 cara untuk menarik hati bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu
mengizinkan pengibaran bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Organisasi yang pernah didirikan Jepang di Indonesia yaitu Gerakan 3A, Putra, Jawa Hokokai, Heiho, dan Petang. Jepang juga melakukan kerja paksa yang dinamakan dengan Romusa. Akibatnya, rakyat Indonesia menjadi kelaparan dan kemiskinan merajalela. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita. Di video berikutnya akan dibahas mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Semoga anak-anak mudah memahaminya ya.